Sekarang dalam dunia media, konten itu sangat penting banget Mas Bro dan Mbak Bro. Konten itu bisa banyak hal, mulai dari video, tulisan, dan gambar. Kali ini kita akan ngomongin soal tulisan. Kalau dibuat perhitungan rata-rata, per hari itu bisa sampai jutaan tulisan yang muncul di online. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membuat satu tulisan yang bisa disukai sama pembaca? Nah, kita perlu membuat sebuah tulisan yang bagus. Lalu, tulisan yang bagus itu seperti apa sih? Kapan harusnya kita menerbitkan sebuah tulisan yang bagus? Dan isinya itu seperti apa? Nah, kali ini Mas Bro dan Mbak Bro, kita akan membahas tentang itu. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan ngobrolin tentang gimana tulisan online yang bagus, seperti apa sih tulisan online yang bagus itu gitu. Di sini nanti dalam obrolan kita akan melihat dari sudut pandang dua hal. Satu, dari sisi SEO, dan satu indikator yang menentukan sebuah tulisan itu bagus atau enggak. Pertama dari sisi SEO. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum pernah tahu apa itu SEO, kalian bisa masuk ke channel Ajarin, nanti kalian tinggal menonton video yang di sana, sudah ada penjelasan tentang SEO. Singkatnya, SEO adalah Search Engine Optimization. Maksudnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan sebuah mesin pencari, misalnya ada Google, Bing, dan setiap media sosial sekarang maupun website itu punya fitur search, di mana kita bisa memaksimalkan fitur itu, supaya konten yang ada di dalamnya bisa ditemukan lewat mesin pencari itu. Seperti namanya, Search Engine Optimization, berarti memaksimalkan fungsi dari si mesin pencari. Biasanya mesin pencari dipakai apa? Untuk mencari konten, mencari informasi. Nah, karena tadi sudah kita bilang, dalam satu hari bisa sampai jutaan konten yang terbit di internet. Nah, oleh karena itu, kita perlu membuat sebuah konten yang menarik, yang bagus, yang pasti dicari orang. Nah, apa indikatornya? Sebuah tulisan itu bisa dibilang bagus, gitu. Indikatornya kita buat 4 hal. Pertama, dari sisi judul, isinya, terus soal terbitnya, dan yang terakhir soal penyebarannya. Apa saja ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama dari sisi judul. Judul harus judul yang menarik. Setidaknya ketika orang pertama kali baca, orang mikir atau wah pengen buru-buru baca gitu. Nah, itulah kenapa sekarang akhir-akhir ini kita sering melihat, apalagi yang sering menonton YouTube, sering membaca konten-konten di blog kayak gitu, biasanya judulnya yang clickbait. Clickbait itu maksudnya adalah, bait itu kan kail ya, jadi menarik orang supaya membaca isi dari sebuah tulisan. Jadi pertama kan dari sisi judulnya dulu gitu. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum familiar, kenapa judul ini sebegitu penting, kita mau tunjukkan beberapa hal. Buat Mas Bro dan Mbak Bro, kenapa judul ini sebegitu penting? Kita dalam channel ini sudah buat playlist yang berhubungan tentang menulis, dan di dalamnya ada banyak pembahasan soal judul. Salah satunya adalah kita membuat sebuah konten di mana bermodal sebuah judul, satu website itu bisa mendapatkan 1 juta pengunjung. Dan dia termasuk website baru. Nah, yang biasa memakai sistem kayak gini adalah website Brilio, Kapan Lagi, website IDN. Itu beberapa channel yang bisa memaksimalkan judul supaya mendorong orang untuk membaca sebuah tulisan. Nah, kenapa judul penting? Logika sederhananya gini. Misalnya kita adalah orang yang suka Persija Jakarta misalnya, Persib Bandung. Kita suka satu klub sepak bola. Kalau tiba-tiba saya suka Persija Jakarta misalnya. Terus ada judul 27 hal menarik tentang Persija Jakarta. Saya sebagai orang yang menyukai Persija Jakarta pasti akan pengen baca tulisan itu. Kalau ada video kayak gitu, saya pengen langsung buru-buru nonton videonya, karena itu mewakili perasaan saya. Ada nilai emosional yang menarik saya untuk menikmati konten itu. Itu yang pertama dari sisi clickbait. Jadi pastikan judul itu bisa menarik orang untuk membacanya. Terus yang kedua, angka. Kalau ada sebuah angka dalam sebuah judul, itu
saya lupa persentasenya berapa, tapi itu meningkatkan potensi sebagai sebuah tulisan itu dibaca. Jadi contohnya misalnya, kalau ada tulisan cara membuat orang cepat kurus, itu judulnya terlalu biasa. Tapi kalau ada orang yang bilang 5 cara membuat orang cepat kurus dalam 10 hari misalnya, ada angka 5 dan ada angka 10, ada sebuah kepastian yang dikasih kepada orang-orang yang mendengarkan, yang membaca judulnya. Jadi entah itu dalam bentuk tulisan atau video, orang akan buru-buru pengen membacanya, menikmati kontennya. Selanjutnya ada power words. Power words ini adalah kata-kata yang ketika dibaca atau ketika didengar itu juga menggugah emosi. Misalnya terungkap, viral, ternyata. Atau kata-kata yang berbau negatif juga biasanya itu juga mendorong orang. Tapi yang pasti power words seperti yang tadi, terungkap, ternyata, rupanya, kata-kata yang langsung sekali orang mendengarnya itu udah membuat orang tergugah untuk mendengar. Itu beberapa kata-kata power words. Jadi dari 3 hal ini, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian bisa memakai itu sebagai referensi untuk membuat sebuah judul yang baik. Selanjutnya, indikatornya adalah isi. Setelah tadi orang sudah tertarik melihat judulnya, terus selanjutnya mereka akan membaca isinya, menikmati isinya. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal isi. Pastikan ketika orang membaca judulnya, ada pertanyaan yang kita ungkapkan di awal, atau ada pernyataan yang mengundang tanya. Biasanya sih kalau kita membuat konten, di awal-awal kita buat sebuah pertanyaan. Misalnya, kita ngomongin soal bagaimana cara membuat judul yang bagus. Nah, tadi di awal-awal kita sudah membuat sebuah pertanyaan. Tulisan yang bagus, tulisan online yang bagus itu kayak gimana gitu. Nah, itu sudah disampaikan di awal. Itu salah satu contoh yang bisa kita terapkan. Jadi, menarik orang untuk masuk ke dalam sebuah frame yang kita sudah persiapkan. Jadi orang tinggal kita jejali aja informasi yang menarik buat dia. Selanjutnya yang kedua, mengundang rasa penasaran. Jadi misalnya ketika kita sudah membuat pertanyaan, tulisan yang bagus itu seperti apa? Kita tinggal mengundang tanya mereka kan. Mereka akhirnya sudah penasaran di dalamnya. Terus kita bisa bilang, ada 4 hal yang membuat sebuah tulisan itu bagus. Tapi nggak langsung kita bahas. Misalnya, kita buat penjelasan-penjelasan yang lain. Jadi akan mengundang mereka untuk membaca kontennya, tulisannya dari awal sampai akhir. Terus yang ketiga, pastikan ketika kita membuat sebuah konten, membuat sebuah tulisan, ada informasi baru yang kita sampaikan di dalam. Kenapa hal baru di dalam sebuah konten itu penting banget? Karena buat apa orang membaca sebuah tulisan yang jelas-jelas informasinya sudah biasa ada gitu, sudah biasa kita dengarkan, sudah pernah kita tahu sebelumnya gitu. Jadi nggak akan mengundang orang untuk membaca tulisannya. Jadi pastikan kita melakukan riset terlebih dahulu atas sebuah konten atau pengalaman kita pribadi yang memberikan informasi baru, hal baru kepada orang. Terus selanjutnya mengenai tata tulis. Seperti tadi sudah kita sebutkan, usahakan di awal kita membuat sebuah pertanyaan yang menarik orang untuk mengikuti konten kita dari awal sampai akhir. Terus selanjutnya, tulisan online itu sangat penting untuk singkat, padat, jelas, dan menarik kan. Nah, yang terlalu panjang itu sudah jelas nggak menarik. Tapi kalau kita bisa membuat sebuah tulisan yang panjang dan kita yakin itu bisa menarik, nggak apa-apa gitu. Tapi tulisan online yang bagus adalah tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, kita punya sebuah rumus. Satu kalimat, kita usahakan jangan sampai mencapai 10 kata. Itu ya, pertama, satu kalimat jangan sampai 10 kata. Terus usahain satu paragraf, nggak nyampe sampai 4 kalimat. 4 kalimat sudah cukup lah gitu. Tapi jangan sampai lebih dari itu. Ketika orang sudah pertama kali lihat sebuah tulisan, dia lihat kata-katanya panjang dan paragrafnya panjang-panjang, itu akan mengurangi potensi mereka untuk mengikuti sampai terlalu panjang. Tapi kalau per kalimat singkat, satu paragraf itu singkat, oke. Secara psikologi, secara emosi mereka, dikit nih tulisannya, dan mereka sudah suka sama judulnya, sudah tertarik sama pertanyaan di awal, otomatis sampai akhir mereka akan terdorong untuk lebih cepat-cepat menyelesaikan membaca kontennya. Terus yang terakhir, biasanya setelah kita membuat sebuah tulisan meskipun sudah sistematis dari awal sampai akhir, tetap ada kesulitan orang untuk menangkap poin yang ingin kita sampaikan.
Jadi usahain di bagian akhir kita membuat sebuah kesimpulan gitu. Jadi sudah ada pertanyaan, sudah ada kalimat, paragraf, di bagian akhir coba buat kesimpulan. Apa yang kita sebenarnya pengen sampaikan supaya ditangkap oleh pembaca. Itu dia dari sisi isi. Selanjutnya dari sisi jam terbit. Kayak tadi sudah kita bilang, setiap hari ada jutaan tulisan yang masuk ke dalam internet, ke digital. Jadi tulisan yang bagus itu seperti apa? Tulisan yang terbit pada saat jam baca atau jam aktifnya orang. Jam baca itu kapan? Ya pada saat jam orang baru bangun tidur. Kenapa? Saat ini orang-orang kebiasaan bangun tidur, mereka buka HP. Terus pada saat jam istirahat sekolah, jam istirahat kantor, berarti jam 12 siang, jam 10 pagi misalnya. Setelah itu jam pulang kantor, jam pulang sekolah, jam 1 siang, jam 3 sore, jam 7 sore, maghrib jam 6, jam 7 malam gitu. Terus setelahnya sebelum istirahat, biasanya antar jam 7 malam sampai jam 9 malam kurang lebih. Di luar itu tergantung sama target dari si pembaca kita. Misalnya kalau kita tahu pembaca kita itu adalah pembaca yang aktif di jam malam, mereka biasanya suka begadang. Berarti terbitkan saja kontennya di jam-jam malam, jam mereka sedang aktif. Yang pasti kalau buat konten, jangan sampai kita tahu kita pengen buat sebuah tulisan yang dibaca orang pada saat mereka lagi istirahat kantor, jangan diterbitkan pagi-pagi. Usahakan terbitkan di sekitar jam-jam itu. Jadi ketika mereka lihat HP, ada notifikasi, mereka akan masuk ke ke website yang kita buat atau ke blog yang kita buat. Dan usahain ke jam terbitnya itu konsisten. Jadi misalnya kita selalu pengen menerbitkan konten jam 12, ya udah terbitkan terus jam 12. Jadi secara psikologi si pembaca akan ngerti, oh tiap hari nih jam 12 akan ada tulisan dari website ini. Mereka akan terus mengikuti kontennya kita. Jadi ketika sudah judul sudah menarik, isinya sudah bagus, dan kita sudah konsisten, kita jelas akan punya masa yang bagus. Itulah kenapa YouTuber-YouTuber itu sekarang berlomba-lomba buat judul yang bagus, isi yang bagus, dan mereka konsisten jam terbitnya. Itulah kenapa subscribers-nya terus naik, views-nya terus naik, watch time-nya, jam tayangnya terus naik, kayak gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah, kita punya istilah, kalau di dunia digital marketing, content is a king, but share is a queen. Maksudnya adalah konten yang paling bagus setelah judulnya sudah bagus, isinya sudah bagus, jam terbitnya sudah bagus, tapi kalau nggak ada orang yang tahu konten itu, sia-sia gitu. Itulah kenapa kita perlu share kontennya. Share-nya ke siapa? Pertama, kita pengen share-nya sama pengusaha-pengusaha misalnya. Ya udah share ke grup-grup pengusaha, ke teman-teman pengusaha, atau ke komunitas-komunitas pengusaha. Itu harus kita sesuaikan dulu sama target. Pastikan kontennya di-share sama target pembaca yang tepat. Yang kedua, share ke komunitas. Bisa dalam grup Facebook, bisa ke media sosialnya target-target kita tadi, misalnya pengusaha gitu. Terus share ke teman dan keluarga. Meskipun konten itu nggak ada berhubungan sama mereka, tapi secara emosional, mereka punya hubungan sama kita. Setidaknya, sudah pasti minimal ada satu teman dan ada satu keluarga yang membaca tulisannya kita. Jadi pastikan tulisan yang bagus semua akan sia-sia kalau tulisan yang nggak di-share. Jadi kalau teman-teman di sekolah misalnya, bisa share ke teman, jadi mereka juga bisa ikut komen di dalamnya, itu akan sangat membantu juga. Mereka bisa juga ikut like kontennya. Jadi itu dia Mas Bro dan Mbak Bro. Selanjutnya, prakteknya apa yang harus kita lakukan? Mulai aja dulu menulis. Tulisan jelek pasti akan kejadian gitu di awal-awal. Selanjutnya, kita share tulisannya, dan terakhir tugas kita adalah evaluasi. Kontennya sudah bagus atau belum? Nah, sekarang setelah kita sudah ngomongin tadi apa saja yang menjadi indikator sebuah tulisan yang bagus, kita coba cek satu persatu tulisan yang ada di kekitan.com sebagai contoh. Di sini ada beberapa tulisan. Kita bisa lihat di sini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tulisan. Nah, kita mau cek 4 tulisan dulu. Tulisan 1, 2, 3, dan 4. Ada tulisannya Intan Rahmawati, terus ada tulisannya M. Gilang Nugraha, ada tulisannya Leo, dan terakhir ada tulisannya Zakiyah Lainun Zain. Kenapa tulisan dari 4 penulis ini yang kita ambil? Karena mereka lagi proses buat sebuah tulisan, baru mulai menulis. Kita mau lihat contohnya. Yang pertama adalah, tadi kita nggak bahas secara spesifik, tapi kalau kita lihat dari pertama, sekarang tulisan di online itu sangat penting yang namanya thumbnail.
Jadi dari sisi thumbnail, tulisan dari Intan, tulisan dari M. Gilang Nugraha, sama tulisan dari Zakiyah Lainun Zain itu sudah tidak termasuk sebagai tulisan yang bagus dari sisi thumbnail, karena tulisan mereka tidak ada thumbnailnya. Sedangkan tulisan dari si Leo termasuk bagus, karena ketika orang melihat judulnya, si thumbnailnya, gambar kecilnya itu juga membantu orang untuk menarik daya tarik mereka untuk membaca, untuk mengklik tulisannya. Itu perbaikan pertama. Sekarang kita lihat satu persatu tulisannya. Kita sudah buka satu persatu tulisannya. Kita jadikan si tulisannya Leo tadi, karena sudah ada thumbnailnya, sebagai indikator perbandingan untuk yang lain. Kita lihat pertama kontennya Leo dulu. 1. Di bagian atas belum ada pertanyaan. Jadi dari sisi kalimatannya dia belum bagus gitu. Terus selanjutnya ada judul kecil di dalamnya. Kalau kita lihat misalnya dari tata tulis, terbilang oke sih tulisannya. Cuma memang ada satu atau dua paragraf yang terbilang panjang. Ketika kita pertama kali lihat, nggak terlalu mengganggu, kira-kira cukup. Tapi kalau bisa dibuat lebih singkat lagi, itu justru lebih bagus. Terus dia juga ada penutup, semacam kesimpulan. Itu juga bisa memberikan daya tarik lebih kepada si pembaca untuk membaca tulisannya dia. Terus di bawah, kalau judulnya ini adalah Lika-liku gue sebagai generasi corona, bagian yang ketiga, di bawah tulisannya dia yang sebelumnya juga dibuat, ada bagian pertama dan bagian kedua. Itu juga menarik si pembaca untuk membaca konten-konten dia sebelumnya kalau tulisan dia yang sekarang itu sudah bagus gitu. Itu cukup sebagai indikator. Selanjutnya kita lihat tulisannya dari Zakiyah Lainun Zain. Pertama, dia ada sapaan di awal tapi tidak pemisahan. Jadi baiknya misalnya di sini ada hello everyone, bisa di enter saja. Pagi ini rasanya capek, biar menjadi paragraf kedua. Jadi paragrafnya lebih tertata, lebih menarik dari sisi readability-nya gitu. Terus kita cek ke bagian bawah, dari si paragraf sudah kurang lebih cukup. Bagian paragraf terakhir dia cuma ada 3 paragraf. Dia cuma sedikit menceritakan bagaimana keadaannya hari ini. Tulisan singkat itu bagus, tapi nggak sesingkat ini juga. Usahakan ada proses yang mau disampaikan dari awal sampai akhir, terus ada poin besar yang mau disampaikan di dalamnya. Ini dia cuma kurang lebih menceritakan pengalaman satu harian dan cukup cuma sekedar 3 paragraf. Untuk baru-baru awal menulis ini nggak apa-apa, tapi harapannya pelan-pelan ke depan usahakan membuat tulisan yang nggak sependek ini juga gitu. Terus nggak ada kesimpulan, di awal juga nggak ada pertanyaan, nggak ada frame atau informasi baru yang pengen disampaikan kepada orang. Kalau cuma sejenis cerita harian, kurang lebih cukup. Selanjutnya, judul tulisan dari M. Gilang Nugraha. Judulnya cuma pada hari Jumat. Sudah selesai gitu. Pada hari Jumat apa? Kenapa? Jadi belum menangkap perhatian orang supaya membaca tulisannya. Terus paragrafnya juga 1 dan itu full, panjang banget. Kurang menarik orang untuk membaca isi dari tulisannya. Dari sisi tata tulis juga sudah kurang, jadi itu perlu diperbaiki. Sudah cukup singkat itu untuk M. Gilang Nugraha. Dan yang terakhir, kita bisa lihat kontennya si Intan Ramawati. Di sini cuma judulnya cuma content creator. Content creator apa? Kenapa? Apakah tips? Apakah apa? Kita nggak tahu perhatian apa yang mau ditangkap dari sisi kita sebagai pembaca. Terus informasi apa yang mau disampaikan gitu. Judulnya cuma konten marketing, relevan, penting, konsisten, praktek. Kita nggak tahu informasi ini untuk apa, tujuannya untuk apa. Tips kah? Informasi kah? Atau ini pengalaman pribadi, kita nggak ngerti. Jadi masih ngambang gitu doang gitu. Dari sisi itu perlu perbaikan. Nah, kurang lebih dari tulisan-tulisan sederhana itu, anggaplah ketika kita menulis itu kayak ngomong sama orang. Kalau kita ngomong sama orang kayak ngomong sama A, ngomong sama si B gitu. Content creator, content marketing, relevan, penting, konsisten. Maksudnya apa? Jadi anggaplah ketika kita mau buat sebuah tulisan, kita kayak pengen ngomong sama orangnya. Aku pengen ngomongin soal tips content creator yang bagus nih. Sebaiknya kita kalau mau buat content creator, menjadi content creator, kita ngerti dulu nih content marketing itu apa, supaya kita ngerti untuk membuat sebuah konten yang relevan, yang penting, konsisten. Terus itu kita perlu praktek nih. Saat praktek kita perlu melakukan survei. Nah, ada tuh
frame atau bingkai pembicaraan yang jelas. Kita lagi ngomongin topik apa nih? Konteksnya tuh jelas. Nggak sekedar ngambang, ada judul, ada isi, dan tidak tahu kurang lebih isi kontennya mau diapain gitu. Kurang lebih itu dia praktek sederhana Mas Bro dan Mbak Bro untuk membuat sebuah tulisan online yang bagus. Silakan mulai praktek. Nah, tadi di awal kita sudah bahas tulisan online yang bagus itu seperti apa. Yang pasti yang pertama, singkat, padat, jelas. Pastikan isinya menarik. Yang kedua, kapan terbitnya? Pada saat jam orang sedang membaca, jam orang sedang aktif. Jangan di jam mereka sedang jam tidur gitu. Memang setelah mereka bangun akan dibaca sih, tapi akan tertumpuk sama konten-konten lain. Selanjutnya yang terakhir, isinya apa? Pastikan hal yang baru dan bermanfaat. Bermanfaat itu bisa yang informatif ataupun yang menghibur. Nah, yang terakhir, kalau Mas Bro dan Mbak Bro ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Nanti ada tim kita yang akan membantu. Kita adalah tim pengacara dan tim konsultan digital marketing yang akan membantu kalian untuk menjawab setiap pertanyaan penting kalian yang berhubungan sama tulis-menulis atau berhubungan sama digital marketing. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.